Salam teman-teman semua. Saya ingin sharing tentang cara pemasangan batu alam yang ukuran normal, yaitu ukuran normal itu biasa di batu alam ada ukuran sekitar 10 kali 10, tebalnya sekitar 1,6 sampai dengan 2 cm. Ada yang 10 kali 20, 10 kali 30. Kemudian ada yang 15 kali 15 dan 15 20. Nah, selain garis besar yang akan kita bahas tadi, ada sang batu, juga tentang cara pemasangan. Dalam cara pemasangan ini, salah satu poinnya adalah tentang perekat. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Mas Onidi ya. Mengenai perekat ini intinya ada, kita bisa pakai perekat semen, pakai tile adhesif, pakai epoksi, bahkan lagi ada teknik angkur. Nanti ini kita bahas ya. Kemudian juga belajar tentang cara pasang itu harus dibagi dulu dalam dua sistem, sistem kering dan sistem basah. Nanti kita bahas ya. Kemudian juga tentang teknik-teknik membuat sudutan. Nah, ini saya sudah siapkan alat peraga. Kemudian juga tentang topping ya. Topping atau anak tangga biasanya kita akan mau di finish apa? Apakah mau di finish di bevel, di pinggul full atau setengah pinggulan, seperti itu. Kalau teknik sudutan tadi ada istilah menang kalah atau kalah menang, ada adu manis, ada setengah adu manis atau mulut ikan. Kemudian juga tentang coating ada coating natural atau transparan, coating doff, coating black, coating glossy. Dan tentang masalah-masalah di batu alam, yaitu balik ke yang tadi, yaitu batu lepas, kemudian batu ileran. Nah, inilah boleh dibilang adalah pengetahuan atau tips-tips dasar dalam batu alam ya. Ayo kita langsung mulai aja. Kita menjawab pertanyaan Mas Onidi tadi mengenai cara pasang, yaitu tentang perekatnya apa. Baik, mengenai perekat itu secara basic sebenarnya perekatnya adalah semen. Jadi pada waktu saya mulai bermain di batu alam, di mana tahun 2001 saya sebagai broker marmer granit, kemudian sekitar 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun itu saya benar-benar belajar tentang menjadi seorang pemasang aplikator batu alam, khususnya andesit. Kemudian ada batu candi atau lava stone, ada juga batu paras. Pada saat mulai itu lagi tren, yaitu namanya semen perekat khusus atau namanya tile adhesif. Nah, kita bahas dari semen dulu ya, yaitu kita memasang sebenarnya dengan semen. Cara pasangnya sebenarnya prinsipnya batu itu sebelum dipasang dibersihkan dulu dari kotoran, dari debu. Bisa dengan cara dilapin, dicemplungin di ember, atau mungkin secara otomatis karena memang ditaruh di posisi, kalau kita di proyek belum masang biasanya kita gelar di area carport atau area terbuka. Itu pada waktu hujan secara prinsip dia sudah bersih dengan sendirinya. Kalau kurang tinggal ditambahkan. Karena penting sekali kita bersihkan terutama di area sininya. Dan kalau bisa batu itu pas masang mungkin dalam kondisi agak lembab atau agak basah ya. Jangan terlalu basah banget, ya agak lembab. Itu semen tinggal kita oleskan, baik di batu, juga di dindingnya lebih baik juga sambil dioleskan juga. Ini prinsip dasar, artinya supaya daya rekatnya lebih kuat. Kalau mungkin orang yang mau sederhana tinggal teplok di sini, teplok ke situ, bisa juga. Tapi kalau prinsip dasar memasang batu alam, perekatnya itu apapun itu, prinsip dasar harus penuh, padat, untuk menghindari ruang kopong di dalamnya. Jadi kalau di dinding, kita harus benar-benar full. Nah, itu sekali lagi terserah gaya dari sang tukang ya.
sang pemainnya gimana, mau diteplok di sini semua, plop, padat boleh. Terus itu semen tuh sebenarnya paling ekonomis, karena dengan semen tuh bisa dicampur dengan pasir, adukan bisa dapat sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang namanya tile adhesive. Nah, kami sekarang dari awal sebenarnya sampai sekarang makanya tile adhesive, atau mungkin ada kombinasi tile adhesive dengan semen pasir. Kita akan menyampaikan tentang tile adhesive dulu. Tile adhesive itu sebenarnya adalah sama dengan semen, tapi diproduksi sedemikian rupa, jadi kecil, butirannya halus, kemudian dicampur juga dengan pasir yang butiran juga sangat halus, sekian-sekian dalam hitungan itunya ya, secara teknisnya ada beberapa mikron gitu. Nah, itu sudah digabung, jadi kita sudah tidak perlu mengaduknya dengan tambahan pasir lagi. Cukup dengan tile adhesive biasa satu kantong, mungkin isinya ada yang isi 20 kilo, 25 kilo, bahkan ada yang 40 kilo juga. Tinggal dikasih air saja, jadi jadi adonan. Dan bedanya dengan semen pasir biasa, ini pemakainya tipis. Cuman kalau di standar di kantongnya itu memang dibilang 5 mili, 4 sampai 5 mili. Tapi kami dalam praktek jarang sekali untuk bisa tercapai 4 sama 5 mili, karena di dalam kenyataannya di lapangan tuh dinding tuh belum tentu lurus ngelot gitu. Padahal kita mau hasil akhirnya misalnya kalau rata ya rata semua, sehingga terjadi pasti ada penabalan di belakang di spesi, kita bilang spesinya, pengisinya. Jadi kenyataannya biasanya sekitar 1 cm, bahkan kadang-kadang bisa 2 cm. Jadi buat teman-teman yang sebagai pemborong atau sebagai owner juga, kita harus spare, boleh dibilang 2 kali lipat dari yang dicadangkan. Kalau sesuai dengan spesifikasi, lebih baik spare 2 kali lipat, karena ini berhubungan dengan budget. Takutnya kalau kita nggak spare gitu, nanti tahu-tahu budgetnya membengkak, bukannya untung malah jadi rugi gitu. Nah, kita cukup oleskannya sama, di sini 1, di dindingnya 1, kemudian tempel. Usahakan padat ya, full semua. Dan ini daya rekatnya juga cepat kok. Dia hitungan mungkin ada yang hitungan dalam 1 jam atau dalam setengah jam dia sudah bisa lepas, sudah bisa. Nah, untuk merek-mereknya sebenarnya banyak macam-macam. Ada mortar utama, kemudian ada juga dari Sika, kemudian ada juga macam-macam ya, ada Powerbond, produk lokal, ada Propan juga ada. Nah, mana yang lebih baik? Secara prinsip semuanya baik, semua punya karakter masing-masing dan disesuaikan juga dengan budget ya. Yang jelas, kalau kami saat ini makanya mortar utama. Nah, kalau di dalam mortar utama ada beberapa pilihan juga untuk yang mau untuk keramik, untuk batu alam dan sebagainya. Yang perlu saya sampaikan, kalau kita masangnya di dinding, sebaiknya benar-benar kasih mortar utamanya yang memang sesuai spesifikasinya yang bagus, yaitu kalau kodenya MU400, memang khusus buat batu alam atau granit. Tapi kalau buat di lantai, kita bisa menggunakan ada namanya MU420. Sebenarnya dia buat keramik, tapi buat kalau batu alam buat di lantai sudah cukup. Malah kadang-kadang umumnya orang kalau di lantai dia nggak pakai tile adhesive dengan semen pasir biasa. Nah, kita bahas di lantai nih. Kalau di lantai kita, kalau kami memang kami selalu pakai tile adhesive di sini, kemudian bawah juga. Nah, bagaimana kalau buat di carport? Karena carport itu biasanya lantainya, lantai dasarnya yang betonan awalnya itu sampai dengan finishnya batu itu disisain, biasanya ada jarak sekitar 5 cm umumnya. Kadang ada yang 5 cm, bahkan kadang-kadang bisa jadi 10 cm, di bagian sini ada 15 dan sebagainya. Itu nggak mungkin kalau kita pakai tile adhesive, karena tile adhesive itu kalau dikasih segitu tebal juga keringnya susah, lama. Jadi harus ada spesi memang semen pasirnya, karena dengan semen pasir ada pasir tuh jadi pasir kayak tulangan juga, dia akan menjadi kokoh. Kalau enggak, kalau kita pakai tile adhesive semua, pertama biayanya sangat mahal, kedua juga dia nanti lama keringnya, jadi malah batu itu akan melesak lagi dan sebagainya. Nah, kita kalau pakai di carport, caranya adalah
supaya ikatannya ini berlaku kuat, yaitu di lantainya kita boleh taprokan adukan semen dulu, sesuaikan spesinya berapa. Kemudian di baliknya batu kita olesin. Kita olesin, baru kita tempel. Nah, seperti itu kira-kira cara kerjanya. Untuk kalau pasang di dinding, tadi sekali lagi, memang sebaiknya dikasih tile adhesif di sini, di dinding juga dikasih tile adhesif. Kalau sampai terpaksa karena mungkin kesulitan mendapatkan barang atau mungkin dari budget, boleh pakai semen pasir biasa, nggak apa-apa. Ya, yang penting padat, usahakan padat. Itu untuk batu-batu kecil ya. Batu-batu kecil itu ukuran yang kira-kira kita batasin 30 kali 60 ke bawah. Tapi kalau misalnya batunya sudah agak besar, atau kalau bisa 30 kali 60, mulai deh ditambahkan lagi. Ini yang seperti saya bilang, pengalaman saya waktu mengalami batu jatuh, yaitu setiap batu diangkur. Diangkur itu caranya secara prinsip, batu ini dipotong gerinda set, kemudian dimasukin kawat baja, ikat, kemudian dari kawat baja ke tembok dengan patung beton, kemudian diikat lagi. Nah, itu lebih safety, karena untuk menghindari suatu saat kalau sampai terjadi lepas karena mungkin ikatan dari baik plesteran maupun tile adhesif ke tembok lama itu tidak kuat, paling nggak tetap masih ada dijaga. Dan sekali lagi ini untuk ketebalan batu-batu yang standarnya, batu standar itu ketebalan sekitar 1,6, 1,8, kadang-kadang 2 cm ya. Saya juga punya pola pemasangan sebenarnya kalau batu-batu kecil, apakah perlu diangkur apa enggak? Misalnya batu yang masangnya batu ukuran 5 cm kali 60 atau 10 cm kali 40. Sebaiknya sih dipasang, tapi kalau terlalu lama dan itu kan berhubungan dengan budget, is okay, nggak apa-apa, semua nggak usah dipasang semua. Tapi bayangkan, misalnya ada dinding dari sini, ini titik 0 sampai tingginya kira-kira 3 meter yang mau dipasang. Kita harus punya bayangan paling sedikit dalam jarak setiap 1 meter, itu ada satu baris yang 1 meter itu semua diangkur. Kemudian nggak usah diangkur, sampai 1 meter lagi ke atas, diangkur semua. Itu artinya menjaga kayak kuncian. Jadi kalau sampai ada yang lepas, itu nggak mungkin lepas semua sampai brok dari atas ke bawah. Paling lepas 1-2. Jadi itu kuncinya satunya. Kalau mau lebih bagus lagi, tentu ini dipersesuaikan dengan budget, dengan tenaga kerjanya, opahnya. Per 50 cm buat satu baris itu diangkur semua. Per 50 cm diangkur lagi, per 50 cm diangkur lagi. Yang terbaik bagaimana? Ya setiap batu diangkur kalau memang memungkinkan. Itu ya teman-teman. Dalam bicara cara pasang, kalau ditanya mana yang lebih baik, jujur lebih baik pakai tile adhesif. Untuk mereknya silahkan Anda sesuaikan. Kalau kami pernah pakai Mesikavik, kita pakai mortar utama. Saat ini kita pakai mortar utama. Kalau ditanya mana yang untuk di dinding, tipenya MU400. Kalau mau pakai Sika, pakai Sikavik ya. Kemudian perekatnya juga selain itu ada lagi dengan epoksi. Epoksi itu semacam resin ya. Tapi resin yang jenisnya banyak aneka macam, ada banyak aneka resin, ada resin polimer, resin akrilik, ada resin epoksi. Nah, epoksi karena epoksi itu paling kuat, dia paling tahan lama. Epoksi digunakan untuk area-area seperti yang berhubungan dengan kayu, bisa dengan besi, dengan aneka, hampir dengan semua permukaan. Karena kalau tile adhesif biasa yang tadi semen base tadi, itu untuk di kayu dia tidak kuat. Harus pakai epoksi. Nah, epoksi itu macam-macam mereknya. Biasanya sering pakai epoksi mungkin orang-orang marmer, granit tuh, atau mungkin orang yang berhubungan masang buat kitchen set. Misalnya toppingnya kitchen, toppingnya meja. Nah, dia biasanya langsung hubungannya ke triplek, jadi memang harus pakai epoksi. Salah satu merek epoksi yang mantap, yang bagus, yaitu dari produk Sika, yaitu Sikadur ya. Sikadur itu sangat kuat, bahkan dia punya spesifikasi. Kadang untuk masang di lift tuh kadang dilihat di atasnya bisa ada pakai batu marmer. Nah, itu perlu keahlian khusus dan juga perlu perekat khusus.
sikadur bisa, jadi dia bisa langsung dari atas ke bawah. Nah, tapi saya tetap menyarankan dengan sangat walaupun sikadurnya mantap dan sebagainya, ingat karena ini hukum alam, kalau bisa hindari masang batu yang ada di atas kepala kita, ya, karena namanya sekali lagi hukum alam, gravitasi dari atas ke bawah. Takutnya kalau nggak kebenaran atau ada X faktor, hal yang di luar dugaan kita, di luar kemampuan kita, mungkin epoksinya bekerja dengan baik, tapi pada waktu titik tertentu ada yang memang batunya itu secara lapisan, karena batu terbentuk berlapis-lapis, suatu saat dia bisa karena cuaca atau getaran dia crack, lama-lama semakin crack lama-lama bisa jatuh mengenai kita. Ini sangat dihindari. Dan kalau masang di atas, walaupun sudah ada epoksi yang bagus, tetap diangkur, karena prinsip dasar itu kita di dinding di sini saja kita angkur, apalagi di atas kita harus kita angkur sebaik mungkin. Kalau di bawah perlu diangkur? Nggak perlu, karena artinya dia sudah di bawah kok, ya, gravitasi udah ke bawah, nggak mungkin dia mencelat ke atas. Oke, saya rasa segitu untuk di perekat.